aja tanpa ada manuskrip yang jelas, terus Kanjeng bangun di situ tanpa izin dari orang-orang di situ gitu loh. Makanya di sini kan termasuk ketika waktu itu kan tanah wakaf itu untuk sosial, untuk masyarakat, jadi di situ nggak mudik izin aja nggak boleh kok, malah dibangun. Itulah kesalahan besarnya gitu loh. Makanya di sinilah ketika waktu mereka melaporkan seperti apapun tetap aja nggak ada reaksi sama sekali sama kepolisian gitu loh. Karena kalian itu cuman menang otot, menang tapi otaknya didengkul, jadi nggak ngerti. Kiai seluruh pasukan saja mendukung ya. Kiai pesantren mendukung warga masyarakat pasukan sama ketika nanti dicek di kepolisian, ahli forensik, habis kalian kaum-kaum RAG. Ya, dicek forensik saja nanti di pembuktiannya, dicek forensik nanti yang mengaku ahli waris, dicek forensik gitu loh. Harusnya itu gini loh Pak Dik, awak kan harusnya kan tahu ya, sebenarnya masa kalau dengan kuburan Cina itu beli tanah sendiri, punya yayasan sendiri, dibangun sendiri, itu bebas karena dia sudah ikut yayasan dan dia sudah bayar. Lah di sini loh moro-moro tanah orang kok dibangun kayak serupa itu, ujung-ujungnya apa? Ntar cari duit, cari fulus, ya larinya ke Habib itu tadi. Jadi memanfaatkan orang-orang pribumi yang ibaratnya pikiran-pikiran dangkal, pikiran-pikiran tolol agar berziarah ke makam itu gitu loh. Kan itu disinyalir bahwa akan ada hal pasuruan dari Habib Umar bin Hafiz. Nah itu kan siasatnya mereka semua. Itu disinyalir mau pindah ke warga negara menjadi warga Indonesia karena di zaman sudah tidak punya tempat. Ya seginilah, ini kita punya gini ya, kita dengan secara bijak saja. Kayak contoh kalau Solo, orang matinya kan di Solo, ya kan, meninggalnya di Solo. Terus di Indonesia itu sudah buat apa yang namanya Solo itu tadi, Habib Solo itu kan nggak ada dapat apa-apa, matinya di Solo, matinya di Yaman, meninggalnya di Yaman, dia berkecimpung di Yaman kok dikolnya di Solo, kan ya bodoh itu, orang-orang yang bodoh aja yang datang ke situ gitu loh. Ya, mikir logika saja, mikir logika, namanya dipakai, tapi orang-orang Solo itu kan kenapa dia kok mau gitu loh. Kan ya namanya orang bodoh. Di Banyuwangi apa ada namanya kalau Banyuwangi, kalau Habib, makanya di Banyuwangi dari dulu kan menentang, Habib itu kan terpinggirkan di sini gitu loh. Di Banyuwangi itu kalau Habib mau mentas lagi sekarang sudah disingkirkan cepat itu Banyuwangi Kristernya itu. Jadi Mas Karebet setuju. Mereka nggak bakalan berani sampai ke tahap persidangan karena akan pembuktian itu paling nanti mereka bacotnya sudahlah, kalian minta maaf, direkam di atas meterai, paling cuma begitu, jangan mau minta maaf. Mereka itu yang harusnya cium kaki sama keturunan para kiai di desa Serambi ini. Enak aja datang orang makamnya dipepet, ditutup floor, di bawahnya ada makam, kalian di atas lega pakai itu Semarang ini juga makamnya Habib Ja'far itu juga kan sembrono juga sama itu hanya makam pribumi yang diinjak-injak. ini panik. Jadi di 96 kemudian di makam awal Ja'far ngomong nggak ada yang mute ya, bentar. Nah jadi di Sunan Bonang di makam Al-Qudus itu awal Ja'far Al-Kaf itu dengan prosedur hukum, mereka tenang-tenang saja, merasa bisa semuanya bisa dibeli, bisa diatur. Saya izin turun dulu ya Mas ya. Assalamualaikum. Ya. Karenanya mereka takut dan panik ini di desa Serambi, Winongan, Pasuruan. Rakyat yang tahu mereka melakukan kesenangan nggak perlu lapor polisi, langsung bongkar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kan dirahmati Allah, Habib Ba'alawi kalau nggak nipu tidak bisa makan. Nah ini kan ATM mereka. ATM mereka untuk mendapatkan duit sebanyak-banyaknya ya harus seperti ini. Dibongkarnya ATM mereka oleh PWLS, mereka kepanasan, bingung karena pemasukan berkurang, makanya dia lapor ke pihak yang berwajib. Nah, dengan secara santunnya ya bagus, saya bilang santun, ini baik.
laporkan ke pihak yang berwajib, jangan lakukan anarkis. Saya sependapat, laporkan, dan nanti akan ada tim uji forensik. Apakah terus berani melaporkan bahwa itu makam leluhurnya? Kesalahan mereka sudah jelas, yaitu mengkijing di makam umum. Padahal mengkijing saja tidak boleh, apalagi membangun megah. Ya kalau mereka punya yayasan, ya beli yayasan sendiri. Bikin yayasan sendiri, beli tanah, bangunlah di sana. Kayak orang-orang Cina ini. Ya nggak mau. Mereka nggak mau keluar duit. Karena duit itu adalah harta yang harus ditimbun. Kayak Fir'aun. Iya kan? Makanya di Banyuwangi terus bergerilya mencari apa yang dipalsukan oleh kelompok Ba'alawi. PWI-LS terus memepet pergerakan-pergerakan mereka. PWI-LS terus memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang masih di dalam cengkraman doktrin dan dogma Habib-Habib Ba'alawi. Saya orang Banyuwangi. Dan saya simpatisan orang-orang yang berjuang melawan kemungkaran. Mereka ini kan berusaha membodohkan pribumi Nusantara, mengaku sebagai cucu Nabi tetapi tidak terkonfirmasi. Apa tanggapan itu, Sen? PWI-LS adalah segerombolan PKI. PWI-LS adalah segerombolan dukun. Ternyata Muhyiddin ini amat sangat mudah dikeluarkan pola pikirnya dari akar budaya, dari akar rumput, sehingga tidak paham makna dari dukun dan tidak paham leluhur PKI itu dari mana. Mohon maaf, bukannya menggurui, tetapi ini fakta. Kita dibodohi oleh mereka. Ya alhamdulillah lah, dengan adanya PWLS banyak saudara kita yang tersadarkan. Nggak perlu lapor polisi, langsung bongkar saja. Lapor polisi maksudnya seperti yang di Sunan Bonang dan Kudus itu, langsung bongkar. Tapi itu pun belum berangkat, tadi mereka sudah datang. Aparat pemerintahan juga datang itu menyaksikan pembongkaran. Jadi benar itu, bongkar saja. Mas, ini ada plat Q, silakan plat Q untuk bernarasi. Habis itu Mas mau siapa nih? Mas Ya sebenarnya ya kalaupun mereka itu ngaku memang ada keluarga di situ, ya kan. Terus itu makam-makam ulama yang tua-tua itu pakai tembok itu, mana otaknya itu? Mana otaknya itu? Memang yang begini. Kenapa itu? Biarin aja orang itu lapor, nanti dibongkar semua nanti itu, terbuka semua nanti. Mereka juga harus jelasin nanti. Membangun makam sebegitu megah di atas tanah orang lain, apakah ini diperbolehkan? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih saudaraku yang dirahmati Allah. Semoga rezekimu mengalir deras tanpa batas dan Allah selalu berkehendak atas segala kehendak kita. Mari kita jaga marwah Nusantara. Mari kita jaga marwah Nahdlatul Ulama. Mari kita jaga generasi anak cucu kita supaya tidak mudah dibodohi oleh mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi, kelakuannya cucu bejat, tidak menjaji
Semoga kita semua selalu tersadarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah barakallah. Saya akhiri salam budaya. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu sakum ing tumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.